Itu bukan urusanku. Soal tanah ini, sekalipun darahku mengalir, bahkan nyawaku, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Baik teman-teman, kembali di Jam Edukasi Channel dalam episode Inspirational Books. Kali ini Jam Edukasi melanjutkan membaca naskah-naskah terbiar, yaitu dengan judul Harga Mati di Tapal Batas. Kisah ini menceritakan seorang pejuang veteran, yaitu Sudirman, 70 tahun, yang hidup bersama istrinya Saraswati, 65 tahun, yang hampir 10 tahun tidak mempunyai anak. Tanpa keputusasaan, mereka dikaruniai 2 orang anak dan 1 cucu, Salima, 37 tahun, yang menjanda, ditinggalkan suaminya karena kecelakaan pesawat saat ingin bertugas ke daerah. Saat itu ia mengandung anaknya Wati, 12 tahun. Anaknya yang kedua Fatma, 30 tahun, menikah di usia 25 tahun dengan pemuda perbatasan Jalal, 35 tahun. Pada usia 20 tahun Fatma menikah dengan pemuda perbatasan Jalal, hampir 5 tahun, masih belum digauni anak. Baik teman-teman, siapa itu Sudirman? Seorang kakek yang kuat, seorang angkatan 45, seorang yang berpendidikan teguh dan tetap menjadi warga Indonesia. Sudirman dan istrinya pun bersiap-siap melakukan aktivitas sehari-hari dan hendak masuk ke rumah. Tiba-tiba datang seorang perempuan dengan berpakaian mewah menyapa Sudirman dan istrinya. Dia adalah Fatma, anak kedua dari Sudirman dan Saraswati yang tinggal di negeri jiran perbatasan Indonesia dan Malaysia. Fatma lebih senang tinggal di negeri Malaysia bersama suaminya karena urusan bisnis yang mereka jalankan. Bapak, Ibu menyalami ayah dan ibunya. Bagaimana ayah? Apakah sudah ada jawabannya? Tanya Fatma. Sudirman pun sedikit agak jengkel dengan pertanyaan anaknya. Hampir setiap menemuinya selalu menanyakan tentang tanah yang dimiliki Sudirman di daerah perbatasan. Jawabanku tetap sama, akan pernah berubah sampai akhir hayatku, jawab Sudirman dengan nada kesal. Fatma pun merasa kecewa dengan bapaknya, selalu mengedepankan idealisme yang tak jelas. Lalu ia meminta kepada ibunya, "Kalau ibu, bagaimana ibu?" Saraswati, ibunya, hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Sebagai suami istri, ia lebih patuh pada suaminya, Sudirman. Fatma terus mendesak Sudirman, "Apalagi yang Bapak harapkan di sini? Lihat, dari dulu sampai sekarang rumah ini sambil kita sudah cukup menderita." Sudirman dengan keras, "Itu kau, bukan aku. Aku tak pernah merasa menderita. Malah aku merasa kaya di perbatasan ini," ucapnya sambil batuk-batuk. Fatma sedikit meragukan idealisme Sudirman. "Saya," kata bapak, "sadar Pak, sadar. Apa yang kita miliki di hutan belantara ini? Apa yang kita bisa perbuat? Apakah tempat ini bisa membuat kita Apakah tempat ini bisa membuat kita kaya?
Sudirman tetap dengan pendirian. Setidaknya aku masih merasa malu punya harga diri di negeriku sendiri. Dengan rasa bersalah, Fatma pun tak mau berdebat dengan bapaknya yang sangat idealis itu. Sudahlah Pak, dari dulu sampai sekarang Bapak tidak pernah berubah. Aku sudah bosan berdebat dengan seorang idealis seperti Bapak, ucapnya tanpa basa-basi. Kemudian ia pergi. Dengan tanpa rasa hormat, Fatma meninggalkan kedua orang tuanya yang tak mengabulkan permintaannya. Sudirman tak memperdulikan kepergiannya. Dasar anak tak tahu diri. Tahu apa dia tentang idealisme? Tiba-tiba teriakan keras muncul dari dalam rumah. Salimah, anak sulung Pak Sudirman, ibunya Wati, seorang janda yang baru menjadi TKW yang hampir dijual di negeri jiran dan mengalami trauma depresi berat sehingga ia tak bisa berbicara, hanya terdiam. Pergi, teriak Salimah. Salimah, ada apa? Salimah hanya terdiam dengan menggeleng-gelengkan kepalanya serta ketakutan seperti kesurupan. Akhirnya Salimah dipapah ibunya Sarswati ke dalam rumah. Hari demi hari, bulan demi bulan yang dilewati Salimah karena goncangan jiwa dan pikirannya. Sejak kejadian itu, Salimah selalu dihantui oleh bayangan-bayangan jahat yang selalu menghantui pikirannya. Ia dikejar oleh beberapa pemuda yang hendak menodainya di sebuah perkebunan. Berhari-hari ia bersembunyi di dalam hutan belantara tanpa makan dan minum dari kejaran para penjahat. Akhirnya ia selamat sampai pada perbatasan dan diamankan oleh aparat TNI yang menjaga saat itu. Kemudian tiba-tiba datanglah dua orang bertubuh gagah, yaitu Amir dan Saharat. Mereka adalah dulunya warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negara Malaysia. Mereka berdua bekerja di sebuah perusahaan sebagai preman atau suruhan perusahaan yang ingin menguasai tanah perbatasan. Mereka ingin menemui Fatma, anak kedua Sudirman, karena suaminya telah berhutang dengan perusahaan dan akan menjanjikan menjual tanah milik Sudirman. Tanpa basa-basi, mereka pun berhenti di tapal batas, langsung mempertanyakan keberadaan Fatma dengan keras kepada kakek yang hendak masuk ke rumah. Hei, kakek tua, mana anakmu? Tanya Amir dengan lantang dan kasar. Temannya juga mengikuti perkataan Amir. Ya kakek tua, anakmu mana? Hah? Anakmu mana? Sudirman tak tinggal diam dan sedikit meledek kedua pria itu. Anakku ada dua, yang kamu tanya anakku yang mana? Jangan banyak omong kau kakek tua. Anakmu Fatma mana? Tanya Amir. Sudirman pun tenang dengan pertanyaan Amir dan Saharat, dan justru menyindir kedua pria itu karena sudah berpindah ke warga negara dari Indonesia ke warga negara Malaysia. Oh, Fatma, bukankah ia ada di negara barumu? Jawab Sudirman. Amir merasa tersinggung dan bertambah jengkel dengan sindiran Sudirman. Wah, hebat juga kakek ini. Amir pun merasa tak sabar ingin melewati batas. Namun ia sadar apabila ia masuk wilayah NKRI, maka aturan berlaku warga asing telah melanggar hukum perbatasan. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Hei Pak Tua, kau nyindirku ya? Sudirman balik menantang. Aku hanya bicara fakta. Amir semakin kesal. Dengar ya, aku memang sudah berpindah warga negara karena aku tak mau hidup miskin sepertimu. Dikman
Sudirman kembali menyindir. Aku tidak merasa miskin. Meski hidup seperti ini, aku masih punya harga diri di martabat bangsa ini, tidak sepertimu. Amir semakin terpojok dengan sentilan keras dari Sudirman. Sudah. Aku kesini bukan untuk berdebat denganmu, wahai kakek tua. Aku kesini untuk menagih hutang suami anakmu Padma yang berjanji akan membayar lunas dengan tanah ini. Sudirman tak sedikit pun merasa takut dan gentar karena ia merasa dirinya tidak terlibat dengan urusan hutang anaknya. Itu bukan urusanku. Soal tanah ini, sekalipun darahku mengalir, bahkan nyawaku, sekali merdeka tetap merdeka. Amir pun tidak dapat menahan kemarahannya. Akhirnya meludah, merasa malu dengan perkataan Sudirman, dan ia pun tak sabar. Akhirnya ia melangkahkan kaki ingin melewati batas. Kakek pun dengan cepat mengambil bendera yang bertiang bambu runcing, berusaha hendak menusukkan benda itu ke Amir. Tapi Amir lebih cepat menyambar dengan peluru senjata apinya, terkena tepat di jantung Sudirman. Darah bercucuran dan bendera merah putih yang ada dalam genggamannya ternodai oleh seorang veteran. Namun ia bangkit kembali ingin membalas tembakan Amir. Amir pun di luar kendali, kemudian menodongkan senjata apinya tepat di atas kepala Sudirman. Tiba-tiba suara tembakan keras tepat di dada Amir dan Sahram. Ingin melarikan diri juga terkena tembakan keras. Ternyata tembakan itu berasal dari 2 TNI penjaga perbatasan, Pranowo dan Satria, yang sedang berpatroli di tanah perbatasan. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya teman-teman. Saraswati dan anaknya Salimah pun keluar rumah dan terkejut melihat suatu kejadian yang sulit dipercaya. Saraswati hampir tidak percaya apa yang ia lihat. Suamiku, apa yang terjadi? Mengapa ini harus terjadi padaku? Sambil memeluk tubuh suaminya dengan erat yang berlumuran darah. Suaminya yang sangat ia sayangi mati di hadapannya. Terlihat darah di mana-mana. Begitu juga dengan anaknya Salimah seketika itu. Ayah maafkan aku. Salimah sudah sehat, ayah. Dan berteriak ayah. Ya karena sudah malam ini saya tidak bisa berteriak ya teman-teman. Suasana saat itu semakin mencekam, semua berduka cita. Melihat kejadian itu, seorang veteran yang berjuang untuk bangsanya, untuk tanahnya, harus mati di tiang bendera merah putih. Dan mengakhiri kisah ini dengan penuh perjuangan seorang satria yang mempertahankan NKRI dalam jiwa dan raga. Demikian kisah Harga Mati di Tapal Batas dalam buku Naskah-Naskah Terbiar. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.